gambar seram sketsa-sketsa yang berkaitan dengan pembunuhan. Dalam sketsa yang ditemukan, banyak diantaranya menggambarkan sosok Slenderman, tokoh kekerasan yang pelaku idolakan. Slenderman sendiri adalah mitos menakutkan yang ada di berbagai negara. Digambarkan sebagai manusia bermuka rata dengan tinggi badan mencapai 2 meter. Slenderman digambarkan memiliki tentakel yang digunakan untuk menculik serta menyerang manusia. Tak hanya mengidolakan Slenderman, pelaku mengakui jika aksi kejinya itu dilakukan secara sadar dan mengikuti cara yang ia pelajari di film horor. Salah satunya film tentang boneka pembunuh kejam bernama Chucky. Di luar berbagai isu mengenai lemahnya pengawasan orang tua hingga gangguan kejiwaan terhadap kasus di Jakarta Pusat ini, peristiwa pembunuhan yang didasari film horor terjadi di berbagai lokasi. Satu contoh teraktual adalah pembunuhan yang dilakukan Aaron Campbell, remaja asal Skotlandia yang menculik, memperkosa, dan menusuk hingga mati gadis cilik bernama Alicia McPhail di dalam hutan. Didapuk sebagai pembunuh paling mengerikan di Skotlandia, Campbell tidak merasa bersalah dan mengaku puas telah membunuh Alicia. Fakta ngerinya, aksi kejam ini juga terinspirasi dari tokoh Slenderman. Dua remaja di Yorkshire, Inggris, yaitu John Venables dan Robert Thompson, membunuh seorang balita di Liverpool, terinspirasi dari film thriller Chucky yang selalu mereka tonton. Dikenal nakal, kedua remaja ini bertindak kelewatan dengan menculik balita tersebut dari sebuah pertokoan. Bahkan setelah korbannya meregang nyawa, mereka melumuri jasadnya dengan cat dan menaruhnya di rel kereta api. Siapa sangka nasib keluarga Evans harus berakhir tragis setelah anak bungsunya menembak mati kakak perempuan dan sang ibu akibat terlalu sering menonton film horor Halloween. Remaja Jack Evans membunuh keluarganya di dalam rumah dengan sadar. Bahkan ia menelpon polisi dan mengakui kejahatan yang telah direncanakannya tersebut. Ia juga meninggalkan catatan di TKP dan berencana untuk membunuh kakek neneknya jika saja tak ditangkap oleh polisi. Di Asia, Tsutomu Miyazaki tercatat sebagai pembunuh sekaligus psikopat paling kejam yang pernah ada di negeri Sakura. Terinspirasi dari film bergenre thriller dan anime, Tsutomu Miyazaki melampiaskan hasrat membunuhnya dengan mengincar gadis cilik di lingkungan tempat tinggalnya. Tidak hanya melakukan pembunuhan sadis terhadap gadis-gadis belia, pria yang berasal dari keluarga kaya ini juga pedofilia, nekrofilia, pemerkosa, dan kanibal. Tsutomu Miyazaki merupakan anak hasil hubungan terlarang sang ayah dengan saudari kandungnya. Dirinya pun terlahir prematur dengan kelainan telapak tangan. Kondisi ini menyebabkan dirinya dibesarkan oleh sebuah keluarga yang dingin dan tidak mempedulikannya. Tidak hanya kedua saudari tirinya yang membenci Miyazaki, bahkan ayah dan ibu pun tidak memperhatikan apa kebutuhannya. Mereka hanya terus memaksa Miyazaki belajar agar mendapat nilai tinggi di kelasnya. Karena bentuk telapak tangan yang tak biasa, sejak kecil Miyazaki menjadi objek bully oleh teman-temannya di sekolah. Sejak kecil, Tsutomu Miyazaki lebih sering menghabiskan waktunya dengan membaca komik dan film-film bergenre thriller. Pada masa pubertas, ia pun mengkoleksi banyak video porno. Berjalannya waktu, Tsutomu juga menonton berbagai video anime porno dan video-video porno ilegal yang menayangkan anak di bawah usia.
Di masa remajanya,